Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nina. Malam Bu Bagaimana Arum. kabarnya malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Banyak aktivitas masih harus semangat. Nggih, tapi masih tetap semangat nggih. Masih. Nggih. Seperti yang sudah kita jadwalkan dari tadi pagi bahwa malam ini saya akan membantu Mbak Nina untuk mengamati coaching yang akan dilakukan kepada rekannya. Kalau tidak salah tadi dengan Pak Aris, nggih. Ya, betul. Oke. Terus untuk kegiatan coaching malam ini, apa yang sudah Mbak Nina siapkan? Persiapannya yang jelas janjian dengan Pak Aris nih kalau kita mau coaching gitu kan. Ya adalah poin-poin pertanyaan yang disiapkan karena apa sudah janjian kita mau bahas tentang apa gitu. Oke. Kemudian dari coaching yang akan kita lakukan, apa yang ingin dikembangkan Mbak Nina? Kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching ini nanti. eh Sayanya pengen nanti untuk pertanyaan berbobot yang lebih dikembangkan gitu. Mengapa? Oke. Mengapa Karena Mbak Nina ingin? karena buat saya kalau present ya saya hadir kan, apa mendengar aktif, saya mencoba apa full mindfulness lah. Tapi pertanyaan berbobot itu menurut saya apa ya, kadang mungkin menurut saya pertanyaannya sudah oke, tapi ternyata sebenarnya ada hal-hal yang masih bisa digali lagi gitu dan bisa menggali jawaban-jawaban dari apa namanya koci kita itu kan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu loh. Makanya saya pengen punya kemampuan di pertanyaan berbobot gitu. Oke. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, di sini Mbak Nina ingin mengembangkan kompetensi di pertanyaan berbobot, terutama Ya, nanti yang mungkin yang akan saya amati pada bagian menggali ide-ide dari kuncinya. iya betul. Oke. Terus dengan persiapan yang sudah dilakukan, dengan keinginan kompetensi yang ingin dikembangkan, menurut Mbak Nina ini nanti eh, penilaian diri Mbak Nina terhadap performa nanti bagaimana? Ya, saya sih pengennya bagus ya kalau bisa apa misalkan dinilai gitu ya nilainya nilai 10 gitu. Tapi ya target 8 lah paling enggak ada peningkatan dari yang kemarin saya menilai 6 gitu. Mungkin nanti bisa 8 sudah bagus. Oke, berarti nanti harapannya nilainya menjadi naik menjadi di angka 8. Ya, Kemudian eh, harapannya setelah melakukan coaching ini apa? yang jelas saya pengennya bisa apa punya kemampuan lebih untuk bisa menggali Untuk bisa pertanyaan menggali. lebih banyak, bikin pertanyaan yang berbobot dan efektif gitu. Oke, berarti di sini sudah jelas semua tujuannya apa, dengan apa yang ingin dicapai, apa yang diharapkan pada percakapan coaching yang akan dilakukan. Oke, silahkan Mbak Nina dengan Pak Aris untuk melakukan kegiatan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coachingnya. Silahkan Mbak Nina. Oke, selamat malam Pak Aris. Selamat malam Neng Nina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat gak hari ini karena banyak aktivitas jenengan? Alhamdulillah sehat. Oke, Makan sudah 4 kali. makan 4 kali. Mm, Oke, Pak Aris, langsung saja. Ini kan memang kita sudah janjian jadwal untuk coaching, ya kan? Ya. Gimana? Sudah siap ya? Insya Allah siap Neng. Oke. Pak Aris, apa yang ingin jenengan bicarakan dengan saya gitu terkait coaching hari ini? Topik atau tema apa yang pengen jenengan sampaikan ini? Terima kasih Neng Nina. Eh, Kita sudah sering kali ya
apa namanya itu melakukan coaching bersama dalam rangka mencari solusi. Tetapi untuk kali ini saya ingin curhat tentang restitusi. Oh, disiplin positif itu ya? Ya, restitusi bagian Oke. dari disiplin positif dalam paradigma baru di kurikulum Merdeka. Oke, ini apa nih harapannya dari Pak Aris nanti setelah kita ngobrolin tentang restitusi itu apa yang jenengan inginkan? Ya, gini Neng, saya setelah kita berdiskusi nanti, harapan saya ingin restitusi ini nanti diterapkan di sekolah kami dan berdampak kepada murid. Jadi Ya, intinya nanti sekolah saya ingin menerapkan segitiga restitusi yang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan nanti berdampak pada disiplin positif di sekolah. oke. Eh, kalau jenengan mengharapkan pengen apa restitusi ini diterapkan dan berdampak, untuk saat ini kondisinya bagaimana ya untuk pelaksanaan restitusi di sekolah? Untuk kondisi saat ini itu masih abu-abu. Artinya masih separuh jalan dan separuh tidak. Karena belum ada sosialisasi dari tim kami, tim STP 2K tentang bagaimana itu tekniknya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana membuat kesepakatan dengan anak dan bagaimana kalau nanti itu tidak berdampak itu belum pernah kita sosialisasikan kepada guru-guru atau teman sejawat di SMA Pamutan. Oke, Pak Aris tadi jenengan menyampaikan kondisinya itu masih separuh-separuh abu-abu Ya, gitu ya, separuh jalan, separuh enggak. Tapi belum ada sosialisasi. Nah, apa namanya? Itu apa yang mempengaruhi sosialisasi itu belum dilaksanakan atau apa yang mempengaruhi kondisi ini saat ini terjadinya kondisinya seperti ini gitu loh. iya karena saya belum cerita sama Bapak Kepala Sekolah tentang program yang kita buat ke depan. Semenjak saya itu mengikuti guru penggerak restitusi ini saya buat konten ya sudah saya buat konten dan saya buat linknya di YouTube untuk di ATM ya untuk di ATM Ya, ternyata sampai sekarang uh, yang mengikuti atau yang mendukung program kita hanya ada beberapa guru dari 88 guru yang ada. oke. Itu artinya masih banyak perlu kita komunikasikan, masih perlu banyak kita sosialisasikan apa itu segitiga restitusi, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana teknik-tekniknya. Oke, berarti kalau saya menangkap panjenengan menginginkan apa namanya untuk ada sosialisasi di sekolah gitu, Ki. Iya, Yang jenengan bayangkan dengan sosialisasi itu jenengan tadi ada tekniknya, caranya penyampaian tadi belum dijelaskan seperti apa tuh dalam gambaran jenengan itu seperti apa nanti? ya, ini Neng. Restitusi itu kan gini ya. Gambarnya seperti ini. Itu memberikan uh, semacam bimbingan kepada anak. Katakanlah seperti itu pembahasan mudahnya. Memberikan bimbingan kepada anak, menanyakan kepada anak tentang sesuatu hal yang positif di sekolah kita. Artinya anak-anak yang melanggar peraturan, anak-anak yang tidak disiplin, Iya, ketika diberikan restitusi ini akan timbul kesadarannya, akan timbul rasa semangatnya dari dalam,
karena restitusi ini tidak menghukum anak, ya. Artinya kalau anak itu dihukum, dampak disiplinnya jangka pendek. Tetapi kalau anak digali dengan rasa empati dan emosionalnya, dan itu anak-anak betul melaksanakan kesehariannya atas dasar dari rasa dari pribadi dirinya sendiri, itu anak nanti akan menciptakan sebuah budaya positif yang berasal dari nilai instruksinya, dan nanti akan berdampak pada jangka panjang. Oke. Itu yang jenengan sampaikan barusan adalah restitusi yang untuk ke anak langsung gitu ya. Yeah. Nah, harapan jenengan itu restitusi itu ke anak saja atau ke siapa saja? Ya, nanti rencana saya itu restitusi diberikan guru kepada siswa, dan nanti restitusi diberikan kepada anak oleh anak. Tidak ada dua arah ya, dari guru ke anak dan dari anak ke anak. Untuk dari anak ke anak nanti akan dipelopori oleh pengurus OSIS. Ya. Terus untuk tadi jenengan cerita jenengan sudah bikin konten tentang restitusi. Tapi yang melihat baru beberapa, artinya di warga sekolah jenengan yang tadi gurunya sekitar 80 ya kan, dan anak-anak yang ratusan, artinya kan banyak yang belum tersosialisasi. Nah, ini rencana jenengan gimana yang terkait sosialisasi biar semuanya itu tahu gitu loh. Ya, nanti rencana saya selain sosialisasi itu nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan dengan posisi saya sekarang jadi wakil kesiswaan, nanti akan saya gunakan peluang itu untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat SK, Bu. SK tentang restitusi yang menurut saya itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum supaya nanti restitusi ini merupakan bagian dari program kesiswaan untuk tahun ini. Oke, jadi dengan ada rencana sosialisasi, berarti sosialisasinya ke guru dan ke anak, nggih. Yeah. Dan itu perlu SK untuk menguatkan langkah kerja jenengan. Pak. Iya. Yang jenengan bayangkan berarti ketika sudah sosialisasi, gurunya paham, terus nanti dari guru ke siswa itu ya, nanti yang seperti tadi jenengan targetkan itu. Oke, saya tertarik nih Pak dengan yang anak ke anak, itu seperti apa gambaran jenengan? Kan OSIS ini yang ngerjakan nanti. Itu bagaimana? Bayangan jenengan dengan rencana ini seperti apa? Iya. Rencana saya untuk ke anak itu latihan LDK, Bu. Ini kan ada kemarin kan ada pil OSIS ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, kebetulan itu untuk pemantapannya ya, istilah apa ya? Istilah pelantikannya nanti dilaksanakan tanggal 24 ini malam minggu ya. Nanti dalam penyusunan program kerja yang dilaksanakan oleh pelantikan OSIS itu nanti kita kasih materi tentang bagaimana kiat-kiat caranya restitusi antar siswa, tentang bagaimana etikanya, bagaimana tekniknya, bagaimana anak ini restitusi dengan kakak kelas, dengan adik kelas, nanti kita sampaikan semua di sana. Oke. Berarti selain ke sosialisasi guru, udah ke siswa dengan LDK, ya kan? Harapannya siswa bisa dengan siswa. Ketika
rencana ini jenengan jalankan, jenengan sudah punya gambaran, pastinya kan jenengan pengen ini berhasil. Nah, menurut jenengan kriteria atau bahwa apa menurut apa ini tuh oh ini berhasil nih program saya itu kayak gimana? Jenengan ada kriteria-kriteria khusus atau apa ya? Oh ini jalan sekian persen gitu mungkin untuk standar penilaiannya jenengan sendiri untuk refleksi. Ya, makasih Neng. Indikator dari Pak Aris, maaf keberhasilan suaranya agak tersebut ya putus-putus nih. akan terlihat ketika oke. Eh, menurut saya indikator keberhasilan dari restitusi ini besok akan terlihat ketika eh, ada penurunan prosentase jumlah pelanggaran anak perharinya. Artinya kalau bulan ini tadi pagi aja ada sekitar 100 anak yang terlambat. Ada 10 anak yang bolos sekolah tidak sampai ke sekolahan, dan ada beberapa anak yang tidak memakai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Iya. Saya berani meyakini bahwa apabila restitusi ini berhasil, persentase indisipliner di SMA Pamutan akan menurun. Oke. Kayaknya apa idenya jenengan itu menarik nih ke guru juga ke siswa juga. Eh, Kira-kira Pak ini kapan jenengan ini rencananya akan dijalankan? Ya, ini kan untuk hari Kamis besok kan ada momen untuk ketemu dengan Bapak Ibu guru semua dalam kegiatan rapat. Terus malam Minggu nanti ada momen kita ngisi di pelantikan LDK anak-anak OSIS. Nah, saya kita dengan tim STP 2K yang berjumlah 12 orang akan langsung eksekusi action dengan metode restitusi. Maaf Pak, dengan metode apa barusan suaranya hilang? Halo? Restitusi. Oh, dengan metode. Maaf. Halo. Oke, ya. Oke. Pak, sebelum ini terakhir nih, sebelum terakhir, kira-kira siapa saja yang akan jenengan ajak untuk berkolaborasi agar bisa mendukung program jenengan? Kan jenengan nggak mungkin kerja sendiri. Yang saya ajak yang pertama adalah tim STP 2K lawan, terus kemudian Bapak Ibu guru BK, dan yang ketiga adalah wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Untuk OSISnya diajak juga nggak nih Bapak? Kan tadi programnya untuk OSIS juga. Iya, Oke. itu kan malam Minggu kan rencana kita kan ketemu sama OSIS. Oke. Nah, itu kan anggotanya kan objek, tapi terutama yang bertanggung jawab nanti di divisi ketertiban. Oke. Baik Pak Aris, luar biasa ide-idenya jenengan, sederhana tapi sebenarnya itu penting dan dibutuhkan di sekolah ya tentang restitusi. Kalau saya menangkap tadi jenengan ada rencana sosialisasi ke guru, ke siswa gitu kan. Bahkan siswanya dilibatkan agar apa ya, bisa mengurangi apa jumlah pelanggaran yang ada di sekolah dengan kesadaran anak-anak sendiri. Eh, Pak, dari hasil pembicaraan ini nih Pak, apa namanya, apa yang bisa jenengan simpulkan dari coaching ini? Ya, Neng, luar biasa sekali tentang pertanyaan pemantiknya. Sekarang setelah tadi kita coaching itu saya baru menyadari
bisa merenungkan bahwa saya bisa menyimpulkan tentang sebuah program dan eksekusi, dan itu perlu kolaborasi dengan beberapa pihak. Kalau saya bergerak sendiri, jelas tidak mampu. Jadi saya butuh bantuan secara hukum, itu dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah dalam meng-SK-kan. Terus kemudian saya butuh relawan untuk eksekusi di lapangan, nanti akan dilaksanakan oleh BK, wali kelas, dan anak-anak OSIS. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Untuk sementara cukup dulu. Cukup. Nanti besok kalau program ini sudah berhasil atau kurang berhasil atau tidak sama sekali, nanti akan saya menghubungi Nani lagi untuk konsultasi lebih lanjut, untuk coaching lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Aris. Ini coachingnya luar biasa. Saya juga sebenarnya belajar dari percakapan ini. Ada hal yang bisa saya tarik ini ke sekolah saya gitu kan. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bahas sesuatu yang lain ya Pak ya, yang untuk anak-anak di Oke, sekolah. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang pasca Oke, pasca. supervisi. Oke, luar biasa. Mbak Nina ketika memberikan coaching dengan Pak Aris tadi luar biasa, sangat bagus, kompetisinya juga sudah bagus. Kalau tadi saya mengamati sudah bagus, sudah ada 3 kompetensi tadi sudah terpenuhi. Menurut Mbak Nina sendiri dari performa tadi ketika melakukan coaching dengan Pak Aris, berapa ini nilai yang Mbak Nina peroleh? 8 mungkin ya, sesuai target. Oh, sesuai Menurut target. saya ya kan. Ya, enggak apa-apa, memang ini kan refleksi diri. Iya. Nilai 8 itu dasarnya dari mana? Kalau saya boleh tahu. Menurut saya ya, tadi di awal saya bertanya dulu ke Pak Aris tentang apa nih topiknya mau dibahas. Oh, tentang restitusi. Terus tujuannya apa yang diharapkan Pak Aris gitu kan. Oh, harapannya tuh nanti bisa apa namanya semua guru bisa sosialisasi bahkan ke anak. Ada muncul kesadaran dari anak gitu kan. Dan tadi apalagi di bagian akhir itu kan ada penilaiannya, ada penurunan apa namanya dari pelanggaran gitu kan. Berarti Pak Aris ini sudah punya harapan, ada ide, bahkan sudah tahu apa barometer keberhasilannya dari sebuah program yang akan dibuat kayak gitu. Terus saya juga mengidentifikasi dari kondisinya yang di sekolah sampai terus ide-idenya juga ada penggalian sampai terus di akhir itu ada setelah rencana adalah apa yang dipelajari atau ya apa yang disimpulkan atau dipelajari Pak Aris dari proses coaching ini. Jadi saya pikir mungkin alurnya sudah ada semua ya. Mungkin tapi nggak tahu kalau Bu Arum melihatnya bagaimana. Ya, memang sudah sangat bagus. Dari tadi selama coaching dengan Pak Aris sudah sesuai ya dengan kompetensi yang ingin dikembangkan sama Mbak Nina. Oke. Iya, insya Allah. Kalau menurut Mbak Nina sendiri, Ya, maaf tadi sepertinya sinyal saya ini memang yang kurang stabil. Jadi iya. mungkin pembicaraan kita jadi tumpang tindih ini. Oke. Ini berarti pada saat coaching dengan Pak Aris sudah sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan sama Mbak Nina, nggih. Tadi di Insya awal Allah ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. berbobot. Nggih. Nggih. Kemudian dari tadi coaching dengan Pak Aris, menurut Mbak Nina ada enggak sesuatu yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan Mbak Nina di awal? Apa ya? Nah, kalau Sudah menilai ada. kalau menilai diri sendiri tuh kadang
apa ya, blind spotnya itu nggak terlihat gitu. Tapi mungkin Bu Arum sebagai observer bisa menemukan hal-hal yang belum saya lakukan, mungkin ada masukan umpan balik gitu. Oke. Jadi boleh ya saya sedikit memberikan Iya, apa yang saya amati tadi. Memang luar biasa sangat bagus semuanya. Tadi kalau Mbak Nina mengatakan 8, saya bisa mengatakan 9,5 ini sudah hampir sempurna. Sudah bagus sekali di awal, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan harapan, bagaimana kondisinya, terus bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, sudah bertanya juga bagaimana cara apa mengimplementasikan, mengaksi nyatakan apa yang direncanakan Pak Aris, kemudian siapa saja tim yang ingin dilibatkan. Itu sudah bagus sekali, sudah bisa menggali ide-ide dari Pak Aris. Mungkin uh, tadi saya tidak tahu apakah saya yang terlewat atau bagaimana. Kalau tadi mungkin yang bisa membantu Pak Aris tanyakan uh, selain Pak Aris siapa saja yang sudah memahami tentang konsep segitiga restitusi di sekolah itu. Jadi itu mungkin yang guru yang bisa membantu Pak Aris diajak berkolaborasi dulu. Jadi kalau sudah sama-sama paham, mungkin akan jalannya lebih enak. Jadi kalau tadi kan Pak Aris untuk sosialnya kan baru dibuat konten ya. nggak, tadi Pak Aris menyampaikan di timnya itu yang tim apa STP 2K itu sebenarnya sudah memahami, cuma guru-guru yang sebagian besar itu yang 80 orang itu belum paham tentang restitusi gitu. Jadi Oh, iya. makanya yang diinginkan Pak Aris itu sosialisasinya ke semua guru juga ke anak gitu. Jadi saya tadi yang lewat karena memang sinyalnya ini Iya, saya tidak tahu ini tumpang tindih semua. Tadi tidak dan apa-apa. maaf tadi suaranya Pak Aris juga saya sampai ini mau dengarkan ini pelan banget jadi saya. Iya, memang ini sinyalnya lagi kurang ini ya. Oke, terima kasih untuk Oke, apa masukannya. oke. Nah, oke, dari saya itu saja. Semoga kedepannya nanti Mbak Nina akan lebih meningkatkan performanya, lebih bagus lagi, sukses kedepannya untuk Mbak Nina dan Pak Aris. Sekian Amin, dari amin. saya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya akhiri nggih. Nggih, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.